Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat semuanya guru-guru Indonesia. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan channel Pak Guru Media. Channel yang selalu berbagi tentang pendidikan, kebudayaan, literasi, dan kepegawaian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tentang seleksi guru ASN PPPK atau P3K tahun 2022, tentu kita menunggu keputusan dari Panitia Seleksi Nasional Guru ASN P3K tahun 2022. Oleh karena itu, janganlah kita melihat atau membaca atau mempercayai situs-situs atau berita-berita hoax yang menyatakan bahwa seleksi guru ASN PPPK tahun 2022 ini telah akan direkrut sekian dan sekian misalnya, tanpa membaca pedoman, tanpa membaca peraturan perundangan. Oleh karena itu, seyogyanya Bapak Ibu sekalian calon guru ASN P3K tahun 2022 untuk selalu berkunjung pada laman resmi guru.pppk.kemdikbud.go.id. Nah, di laman ini Bapak Ibu banyak informasi yang bisa diperoleh. Misalnya tentang pengumuman, kemudian dokumen-dokumen unduhan, persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian mekanisme seleksi, kategori pelamar, kemudian pertanyaan dan jawaban, kemudian bantuan maupun P3K 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini contoh laman P3K 2021. Kemudian bagaimana mekanisme seleksi, ya, mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Maka perhatikan mekanisme prosedur seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Yang pertama yaitu penempatan lulus passing grade. Nah, di sini penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Nah, di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, seleksi kesesuaian atau verifikasi. Artinya, seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian yang ketiga, seleksi tes, yakni seleksi tes yang dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021 ya, kemarin. Nah, yang pertama, terdapat 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi ini dicetak tebal, tanpa mengikuti ujian kembali. Yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan.
Nah, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya. Tenaga honorer kategori 2, honorer negeri, lulusan PPG, honorer swasta. Ini prioritas-prioritas yang kita perlu ketahui, terutama kepada Bapak Ibu calon guru ASN P3K tahun 2022. Kemudian pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Nah, ini sesuai dengan Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021, yaitu kategori teknis, manajerial, sosial, kultural, wawancara, usia. Nah, ini seleksi tahun 2021 ya, dilakukan masing-masing kategori dengan urutan seperti tersebut. Nah, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengatur seleksi di sini ya. Jadi, apabila Bapak Ibu termasuk prioritas pertama, guru lulus passing grade, maka Bapak Ibu sebagai P1 dapat login sebagai pelamar yang sudah memiliki akun. Sekali lagi, Bapak Ibu yang kategori prioritas 1, maka Bapak Ibu langsung login di SSACN sebagai pelamar yang sudah memiliki akun. Kemudian penempatan di sekolah, kemudian Bapak Ibu akan melakukan proses pemberkasan dan bertugas di sekolah penempatan. Nah, kemudian Bapak Ibu bagi kategori 1 yang belum mendapatkan penempatan, jadi setelah login di SSACN, maka kategori P1 menyetujui belum mendapatkan penempatan, sehingga teman-teman menunggu kesempatan ya, menunggu kesempatan penempatan itu sebagai honorer di tempat tugas saat ini ya, menunggu penempatan saja. Kemudian jika tidak, maka turun prioritas menjadi P2, P3 maupun pelamar umum, sehingga dia harus memilih formasi diobservasi sesuai dengan tempat tugas, kemudian mengikuti seleksi kompetensi. Jika lulus, guru lulus ditempatkan di tempat tugas. Nah, inilah pelamar seleksi guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021. Yang pertama tenaga honorer K2 ya, kemudian honorer negeri, PPG, kemudian guru swasta. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan seleksi kesesuaian dan atau verifikasi? Penjelasannya bahwa mekanisme seleksi sesuai dengan verifikasi bagi pelamar tenaga honorer 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Nah, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi ini supaya diperhatikan. Yang pertama, kualifikasi akademik atau cerdik ya, mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas dengan mata pelajaran. Jadi kualifikasi akademik sarjana, diploma 4, sertifikat pendidik. Kompetensi teknis meliputi profesional, pedagogik, sosial, kepribadian. Kemudian kinerja meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Selanjutnya pemeriksaan latar belakang perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan nafsa, kemudian intoleransi.
Di seleksi wawancara itu meliputi mempertimbangkan integritas dan moralitas. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya. Jadi alur seleksinya seperti ini Bapak Ibu untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi prioritas 2 dan 3 itu tetap login di SSCACN bagi pelamar yang sudah memiliki akun ya. Kemudian daftar akun, isi data, unggah persyaratan untuk pelamar bagi pelamar baru. Nah, kemudian pemilihan formasi, seleksi administrasi oleh pemerintah daerah, sangga administrasi, pengumuman seleksi administrasi, seleksi kompetensi, kemudian sanggah kompetensi, pengumuman seleksi kompetensi, guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Nah, ini penilaian kesesuaian kompetensi kinerja latar belakang. Tim penilai ada kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, BKP, SDM. Nah, Bapak Ibu, pelamar prioritas 2 dan 3 itu termasuk tenaga honorer K2, guru honorer di sekolah negeri, dan terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Nah, ini seleksi tes Bapak Ibu. Untuk seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian verifikasi. Jadi, pelamar umum itu dilaksanakan apabila kuota masih ada ya. Seleksi tes dilakukan menggunakan CAT. Nah, kontennya tipe kompetensi teknis, soalnya 80 sampai 100, waktunya 120 menit, bobotnya 60. Kemudian manajerial, sosial, kultural, kemudian pertanyaan wawancara itu sekitar ada 30, 20, 10 soal, waktunya 25, 15, 10 menit. Ini bobotnya 40%, sehingga secara total keseluruhan 100%. Nah, Bapak Ibu sekalian, alur seleksi bagi pelamar umum seperti berikut. Nah, alur pelamar umum ini login bagi yang sudah memiliki akun, daftar akun, isi data, unggah persyaratan ya. Pemilihan formasi, seleksi administrasi, sanggah, kemudian pengumuman seleksi administrasi, seleksi kompetensi, sanggah kompetensi, pengumuman seleksi kompetensi, lulus sesuai dengan formasi yang dipilih. Nah, tes yang diujikan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Untuk lebih jelasnya tentang informasi, nah ini Bapak Ibu pelamar seleksi, ada honorer di sekolah negeri yang sudah ada di Dapodik, lulusan PPG, kemudian individu di sekolah swasta yang ada di Dapodik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran ya tentang siapa yang harus dan bisa mengikuti seleksi ASN Guru P3K tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dokumen, gambar, dan informasi selengkapnya dapat dibaca pada link deskripsi channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap berdoa, berusaha, dan berupaya maksimal sehingga kita bisa lulus dengan baik. Nah, selamat belajar Bapak Ibu. Semoga sukses. Jangan lupa untuk pengembangan channel ini agar Bapak Ibu membantu subscribe, like, and share. Bagikan kepada para sahabat jika channel ini bermanfaat bagi kita semua. Salam hebat Bapak Ibu sekalian. Semoga sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.